Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Muhammad dan Amar dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 320013. Sebelum masuk dalam materi, terlebih dahulu saya akan memperjelas tentang materi yang akan saya bawa, yaitu tentang semantik merupakan salah satu bidang linguistik yang mempelajari tentang makna. Pengertian dari makna sendiri sangatlah beragam. Mansosor Pateda mengungkapkan bahwa istilah makna merupakan kata-kata atau istilah yang membingungkan. Makna tersebut selalu menyatu pada tuturan atau tuturan kata maupun kalimat. Menurut Ululman mengemukakan bahwa makna adalah hubungan antara makna dengan pengertian. Dalam hal ini, Ferdinand de Saussure mengungkapkan pengertian makna sebagai pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada suatu tanda linguistik. Dalam setiap bahasa, termasuk bahasa Indonesia, seringkali kita temui kemaknaan atau relasi semantik antara sebuah kata atau satuan bahasa lainnya dengan kata atau satuan bahasa lainnya lagi. Berikut ini akan dibicarakan masalah tersebut satu persatu. Untuk materi pertama yaitu sinonim. Secara etimologi, kata sinonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nana atau syed yang berarti nama lain untuk benda atau hal yang sama. Secara semantik, Verhaar mendefinisikan sinonim sebagai ungkapan dalam kurung biasa berupa kata, frasa, atau kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Adapun contohnya, buruk sinonimnya jelek, laris sinonimnya laku, dahaga sinonimnya haus, datang sinonimnya tiba, pintar sinonimnya pandai. Materi kedua, antonim. Verhaar mendefinisikan antonim adalah ungkapan atau biasa berupa kata tetapi dapat juga berbentuk frase atau kalimat yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan lain. Antonim sering disebut dengan lawan kata. Maksudnya, maknanya kebalikan dari makna ungkapan lain. Adapun contohnya, jujur, antonimnya bohong. Tipis, antonimnya tebal. Rajin, antonimnya malas. Pintar, antonimnya bodoh. Surga, antonimnya neraka. Mahal, antonimnya murah. Kaya, antonimnya miskin. Gila, antonimnya waras. Materi ketiga, homonim. Verhaar mendefinisikan homonim sebagai ungkapan atau berupa kata, frase, atau kalimat yang bentuknya sama dengan ungkapan yang lain tapi maknanya tidak sama.
Misal, bisa yang bermakna racun ular dan bisa yang bermakna sanggup. Yang kedua, homofoni. Homofoni berasal dari dua kata, yaitu kata homo yang bermakna sama dan foni yang bermakna bunyi. Jadi homofoni adalah kata-kata yang mempunyai bentuk yang berbeda, maknanya berbeda tapi mempunyai bunyi yang sama. Yang ketiga, homografi. Homografi secara etimologi berasal dari kata homo yang bermakna sama dengan graf yang bermakna tulisan. Jadi homografi adalah kata-kata yang mempunyai tulisan yang sama tapi bunyi dan maknanya berbeda. Materi keempat, hiponim. Kata hiponim berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu onomo yang berarti nama dan hipo berarti di bawah. Secara harfiah berarti nama yang termaksud di bawah nama lain. Secara semantik, Vera menyatakan hiponim ialah ungkapan atau biasanya berupa kata tapi kiranya dapat juga frase atau kalimat yang maknanya dianggap merupakan bagian dari makna suatu ungkapan lain. Yang kedua, hipernim. Hipernim adalah kata-kata yang mewakili banyak kata lain. Kata hipernim dapat menjadi kata umum dari penyebutan kata-kata lainnya. Konsep hipernim adalah kebalikan dari konsep hiponim. Konsep hiponim dan hipernim mengandaikan adanya kelas bawahan dan kelas atasan. Adanya makna sebuah kata yang berbeda di bawah makna kata lain. Oleh karena itu, ada kemungkinan sebuah kata yang merupakan hipernim dari sebuah kata merupakan hipernim dari kata lainnya akan menjadi hiponim terhadap kata lain yang hierarkial di atasnya. Materi kelima, polisemi. Polisemi lazim diartikan sebagai kata satuan bahasa, terutama kata frase yang memiliki makna lebih dari satu. Misalnya, kata kepala dalam bahasa Indonesia memiliki makna yang pertama bagian tubuh dari leher ke atas seperti terdapat pada manusia dan hewan. Bagian dari suatu yang terletak di bagian atas atau depan yang merupakan bagian yang penting seperti kepala kereta api, kepala meja, atau bagian dari suatu yang berbentuk bulat seperti kepala paku, kepala jarum. Materi keenam, ambiguitas. Ambiguitas adalah ketaksaan. Sering diartikan sebagai kata yang bermakna ganda atau mendua arti. Pengertian ambiguitas hampir sama dengan pengertian polisemi. Perbedaannya terletak pada kegandaan makna atau polisemi dari kata. Sedangkan kegandaan makna pada ambiguitas berasal dari satuan yang lebih besar, yaitu frase atau kalimat, dan terjadi akibat penafsiran struktur gramatikal yang berbeda. Materi ketujuh, redundansi. Redundansi artinya sebagai
berlebih-lebihan. Pemakaian unsur segmental dalam unsur bentuk ujaran. Umpamanya, ibu membuat kue, maknanya tidak akan berubah bila dikatakan kue dibuat oleh ibu. Pemakaian kata oleh pada kalimat yang kedua dianggap sebagai suatu yang redundansi, yang sebenarnya tidak perlu. Atau dalam kata lain, redundansi adalah pemborosan kata. Adapun contohnya, buruk sinonimnya jelek, laris sinonimnya laku, dahaga sinonimnya haus, datang sinonimnya